Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sapriul Tobia, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tahun 2020. Adapun visi dan misi rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yaitu visi. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing. Adapun misinya yaitu 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tentram dan toleran. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang keempat, mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yaitu 1. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai baik jumlah maupun mutunya. Yang kedua, tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang ketiga, rendahnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, tingginya angka stunting serta tingginya gizi buruk dan gizi kurang. Yang kelima, program imunisasi dasar lengkap di setiap desa masih kurang. Yang keenam, kemauan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan masih kurang, khususnya penduduk miskin. Yang ketujuh, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat masih rendah. Dari adanya masalah-masalah yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari masalah-masalah tersebut yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu pengetahuan sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan dan pekerjaan, budaya dan persepsi masyarakat tentang kesehatan masih terbatas, akses pelayanan kesehatan dan motivasi, serta minimnya promosi kesehatan dari tenaga medis di fasilitas kesehatan, tingginya jumlah ibu dan kehamilan risiko tinggi, dan tingginya berat bayi lahir rendah yang berkaitan erat dengan status gizi ibu saat hamil. Rumusan prioritas masalah. Adapun yang menjadi prioritas masalah dari rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yaitu dengan melihat besarnya masalah dapat dirumuskan beberapa prioritas masalah, yaitu kurangnya kemandirian masyarakat rumah tangga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang ketiga, aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu masih rendah. Yang keempat, kemauan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan masih rendah, khususnya penduduk miskin. Dari adanya prioritas masalah tersebut, rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo merumuskan beberapa kegiatan yang nantinya akan dijalankan, yaitu program yang pertama, upaya kesehatan masyarakat yang meliputi promosi kesehatan dan pengembangan UKBM serta program peningkatan dan pengembangan lingkungan sehat. Yang kedua, program peningkatan penanganan masalah kesehatan seperti perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, program bantuan operasional kesehatan. Yang keempat, program standarisasi pelayanan kesehatan meliputi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional, rujukan, pelayanan gawat darurat terpadu, serta peningkatan manajemen pelayanan jaminan kesehatan nasional. Asumsi peramalan sumber daya. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung berbagai sumber daya seperti tenaga dan sarana prasarana yang mendukung, yang terdiri dari sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan hingga tenaga non-kesehatan.
penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagai upaya dalam meningkatkan akses dan jangkauan serta pemenuhan sarana kesehatan di setiap desa. Adapun strategi pendekatan yaitu 1. Peningkatan kegiatan penanganan masalah kesehatan. Yang kedua, peningkatan peran serta masyarakat dalam terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, peningkatan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kelompok sasaran. Kelompok sasaran dari program yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama, cakupan desa dan kelurahan siaga aktif. Yang kedua, presentase rumah tangga atau kelompok masyarakat yang berperilaku PHBS. Yang ketiga, cakupan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kelima, presentasi UKBM aktif, presentasi masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional, dan yang terakhir, presentasi penduduk miskin. Adapun organisasi dan tenaga pelaksana dan pengelola dalam program ini yaitu Dinas Kesehatan dan petugas atau tenaga puskesmas serta berbagai institusi pemerintah terkait. Rincian pembiayaan. Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari 3 sumber, yaitu pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau kota, provinsi maupun pusat, swasta termasuk masyarakat, dan bantuan luar negeri. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 dengan alokasi berjumlah kurang lebih 136 miliar dan terrealisasi sebesar kurang lebih 133 miliar atau dengan persentase 97,9% yang terdiri dari belanja langsung dengan realisasi sebesar kurang lebih 85 miliar atau dengan persentase 97% dan belanja tidak langsung kurang lebih 47 miliar dengan persentase 99,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka terjadi peningkatan persentase penyerapan di mana pada tahun 2017 penyerapan anggaran mencapai 98% atau mengalami kenaikan sebesar 1% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Adapun target program yaitu capaian target program Dinas Kesehatan dalam rencana strategi tahun 2018 sampai dengan 2023 menitik beratkan pada 9 indikator antara lain cakupan desa, kelurahan siaga aktif, presentase rumah tangga berperilaku PHBS, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, persentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan, prevalensi gizi kurang, prevalensi gizi buruk, dan umur harapan hidup. Ada beberapa capaian target program yang mengalami kenaikan, yaitu indikator cakupan desa, kelurahan siaga aktif, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat, prevalensi gizi kurang, dan prevalensi gizi buruk. Hal tersebut berarti upaya yang terwujud dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan telah dapat memperlihatkan pencapaian yang cukup baik. Indikator keberhasilan. Ada beberapa capaian indikator kinerja yang mengalami kenaikan di tahun 2018 hingga tahun 2022, yaitu indikator cakupan desa, kelurahan siaga aktif, proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat, prevalensi gizi kurang dan gizi buruk. Hal tersebut berarti upaya yang terwujud dalam program kegiatan yang dilaksanakan telah dapat memperlihatkan pencapaian yang signifikan, sedangkan ada beberapa yang mengalami penurunan capaian kinerja di tahun 2018, yaitu indikator rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, angka kematian ibu dan anak, persentase penduduk miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Tindakan pengawasan.
Dalam kegiatan atau program yang dijalankan ada dua macam tindakan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, yaitu yang pertama pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh puskesmas sendiri, baik oleh kepala puskesmas, tim audit internal maupun setiap penanggung jawab dan pengelola atau pelaksana program. Yang kedua, pengawasan eksternal, dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta berbagai institusi pemerintah terkait. Tindakan pengawasan ini bertujuan untuk mengendalikan agar pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan tujuan bersama dapat tercapai. Metode penilaian. Langkah penilaian yaitu dengan melakukan pemantauan hasil kegiatan periodik, bulan atau triwulan. Metode penilaian. Adapun langkah penilaian yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yaitu dengan melakukan pemantauan hasil kegiatan periodik, bulanan atau triwulan, dan konsultasi ke Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai target cakupan dan mutu hasil kegiatan. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data, konsultasi pada pembinaan atau bimbingan Dinkes Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, memberikan laporan perhitungan kinerja program. Adapun metode penilaian yaitu dengan melihat tingkat pencapaian, yaitu kelompok 1 dengan tingkat kerja baik, kelompok 2 puskesmas dengan tingkat kinerja cukup, yang ketiga puskesmas dengan tingkat kinerja kurang. Dari rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa rencana strategi Dinas Kesehatan merupakan dokumen yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Hal ini memiliki keterkaitan erat dengan administrasi pembangunan kesehatan karena rencana strategi digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan kesehatan. Dengan adanya rencana strategi dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses penyelenggaraan program administrasi di bidang kesehatan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan dan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Demikianlah pemaparan saya tentang rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.